Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweetnya Mas Dewa Biru yang mengalami teror saat mendaki Gunung Prau bersama kawan-kawannya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini dimulai saat saya dan kelima teman saya berangkat menuju Dieng untuk mendaki Gunung Prau. Tim kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari 4 laki-laki dan 2 perempuan, yaitu saya, Dinda, Rifki, Arul, Lukman, dan Ana. Rencananya kami akan lintas jalur, naik dari Patak Banteng dan turun dari Dieng. Pendakian kami mulai hari Jumat pukul 2 siang. Mengingat ada 2 perempuan di kelompok kami, perjalanan kami lalui dengan sangat santai bersamaan dengan para pendaki lain. Jalur demi jalur pelan-pelan kami lewati. Kurang lebih jam 3 kami sudah sampai di pintu rimba. Sejenak kami sempatkan untuk beristirahat dan berfotoria. Setelah itu, perjalanan kami lanjutkan. Singkat cerita, sampailah kami di trek cacingan atau trek yang paling menguras tenaga, sekaligus ujian terberat yang ada di sepanjang jalur pendakian Gunung Prau via Patak Banteng. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore dan kami sudah lepas dari siksaan trek cacingan itu. Tak lama kemudian, perlahan kabut mulai turun, membuat udara sekitar menjadi lebih dingin. Hal itu juga membuat jarak pandang semakin menipis. Awalnya, kami masih sama-sama. Namun, mengingat kabut yang makin tebal dan kondisi hari yang mulai gelap, Rifki memutuskan untuk mendahului kami dengan maksud ingin menggelar tenda duluan, agar nantinya kami bisa langsung beristirahat. Tak tega melihat Rifki jalan sendirian, Lukman akhirnya menyusul. Ana dan Dinda pun juga turut serta menyusul Lukman. Tadinya saya juga ingin menyusul mereka, namun ternyata Arul bilang ke saya kalau kakinya kram. Akhirnya saya memutuskan untuk menemani Arul sampai kondisi kakinya membaik. 10 menit berlalu, Arul bilang kakinya sudah lebih baik lagi. Akhirnya, setapak demi setapak kami menyicil setiap anak tangga yang ada. Namun tak bisa dipungkiri, kabut yang tebal juga heningnya suasana membuat nyali saya bergetar. Bersamaan dengan kondisi hari yang semakin gelap, saya mempercepat langkah kaki. Posisi saya saat ini berada di depan Arul. Mata saya tak pernah lepas memandang sekitar. Kini, di sana benar-benar tinggal saya berdua dengan Arul. Tak terdengar lagi suara Lukman, Dinda juga Ana. Saya sampai lebih dulu di Pelawangan, pos terakhir sebelum sunrise camp, dengan posisi Arul 5 meter di belakang saya. Namun, melihat Pelawangan yang begitu sepi, justru malah membuat rasa khawatir saya bertambah. Pelan-pelan saya lanjutkan perjalanan.
bersamaan dengan Arul di belakang saya. Dan akhirnya saya bertemu trek landai yang menandakan kalau sunrise camp sudah di depan mata. Namun tiba-tiba Arul berteriak ke arah saya dan bilang kalau kakinya lagi-lagi kram. Saya langsung membanting karir saya dan berlari ke arah Arul. Di sana saya mulai panik karena di satu sisi kondisi kaki Arul yang mungkin sulit untuk dipakai berjalan, dan di sisi lain saya belum bertemu dengan kawan-kawan saya yang lain. Saya memaksa untuk membopong Arul dan mengajaknya untuk terlebih dahulu sampai di sunrise camp untuk menghindari hari yang semakin gelap. Dan setelah 10 menit kami berjalan, akhirnya kami sampai di sunrise camp. Dari kejauhan juga terlihat Rifki dan yang lain sedang memasukkan barang-barang ke dalam tenda. Saya dan Arul pun langsung menghampiri. Namun, ketika sampai di tenda, saya agak merasa aneh dengan posisi tenda yang didirikan oleh Rifki. Tenda itu berada di tengah-tengah di antara kedua pohon yang serupa. Feeling saya mulai tidak enak, tapi tidak mungkin juga saya memaksa untuk memindahkan posisi tenda yang sudah terbangun. Sedangkan bersamaan dengan itu, kami juga berkejaran dengan hari yang hampir gelap. Akhirnya, saya menghiraukan perasaan itu, lalu memilih membangun tenda kedua. Tenda kedua saya bangun dengan posisi berhadapan dengan tenda pertama yang dibangun oleh Rifki. Secepat mungkin, kami membangun tenda dan memasukkan semua barang-barang. Setelah kedua tenda sudah terbangun dan semua barang-barang sudah dibereskan, saya bertanya kepada teman-teman, "Ada yang mau pipis nggak? Mumpung belum malam nih. Nanti kalau udah malam repot." Lalu Lukman, Dinda, dan Ana mengacungkan jari. Di antara kabut yang tebal, kami berempat berjalan menuju tempat sepi untuk mencari spot pipis. Pertama-tama, saya menunjukkan satu tempat di balik semak-semak yang tertutup pohon. Itu untuk spot pipis Ana dan Dinda. Lalu, saya dan Lukman menjauh ke arah seberang dan pipis di sana. Saya dan Lukman selesai terlebih dahulu, dan kami berdua menunggu Ana dan Dinda yang belum selesai pipis. Dari kejauhan, saya melihat ke arah gundukan tanah tinggi jauh di belakang tempat Ana dan Dinda pipis. Samar-samar seperti ada sosok makhluk besar yang melihat ke arah mereka, namun perlahan menghilang bersamaan dengan kabut yang mulai menipis. Saya tidak menghiraukan hal itu. Setelah kami berempat selesai, kami pun kembali ke tenda untuk beristirahat. Tim dibagi dua. Saya, Dinda, dan Rifki tidur di tenda pertama yang dibuat oleh Rifki. Sedangkan Lukman, Arul, dan Ana tidur di tenda kedua yang saya bangun. Malam pun tiba. Saya dan Dinda menyiapkan makan malam untuk yang lain, sedangkan yang lain sedang asyik dengan kesibukannya masing-masing sambil menunggu makan malam tiba. Selesai kami makan malam, rencananya kami ingin langsung beristirahat karena sudah lelah. Tapi dari tenda seberang terdengar suara Ana. "Kak Dinda,
temenin aku pipis yuk." Karena mungkin takut, Dinda pun mengajak saya. Akhirnya saya dan Dinda keluar dari tenda. Di luar tenda sudah ada Ana yang menunggu kami berdua. Singkatnya, saya menemani mereka berdua pipis. Nah, setelah selesai mengantar mereka berdua pipis, saya dan Dinda berjalan ke arah tenda kami. Di situ ada hal yang membuat kita berdua heran. Di atas, seperti ada keramaian. Saya melihat ada pertunjukan layar tancap dengan banyak lampu sorot di sekitarnya. Begitu pula dengan Dinda. Dia juga menyaksikan hal yang sama. Namun, menurut pengakuan Dinda, dia hanya melihat banyak lampu sorot dan tak melihat layar tancap seperti yang saya lihat. Kami berdua saling pandang. Namun kami tidak memusingkan hal itu. Saya dan Dinda lebih milih buru-buru masuk ke dalam tenda karena di luar sangat dingin. Suhu waktu itu 7 derajat. Di dalam tenda, Rifki sudah menyiapkan sleeping bag untuk kemudian bersiap untuk tidur. Kurang lebih jam 9 malam, akhirnya kita bertiga memutuskan untuk tidur. Kurang lebih jam 10 malam, saya terbangun karena angin kencang yang membuat tenda kami bergoyang. Awalnya, saya bangun sendiri dan mencoba menahan frame tenda agar tidak patah. Kemudian Dinda terbangun, namun masih dalam posisi badan tertidur. Dia hanya memperhatikan saya. Awalnya saya mengira ini adalah badai karena gemuruh angin yang begitu kencang dan lumayan menakutkan. Tapi tak lama dari situ, saya dibuat bingung. Kenapa angin menyerang saya dari segala arah? Sedangkan badai-badai pada umumnya tidak seperti itu, hanya datang dari satu arah. Saya mulai panik dan mencoba membangunkan Rifki dengan posisi kedua tangan menahan frame tenda. Saya berteriak membangunkan Rifki. Saya takut kalau frame tenda patah dan tenda akan roboh. Dinda mungkin masih bingung dengan apa yang terjadi. Terlihat kebingungan di wajahnya. Mungkin karena tak tahu apa yang harus dilakukannya. Akhirnya dia mencoba membantu saya dengan membangunkan Rifki. Namun, saya dibuat kesal. Di tengah suasana yang genting seperti ini, Rifki tak kunjung bangun dari tidurnya. Perasaan saya campur aduk waktu itu. Selanjutnya keanehan makin menjadi-jadi. Ketika kedua frame sudah saya tahan dengan sekuat tenaga, tiba-tiba frame itu lebih bertenaga lagi, kayak membalas saya. Keempat sisinya menyempit seperti ingin menjepit saya. Melihat saya yang kewalahan menahan frame, Dinda pun bangun dari tidurnya dan menahan satu frame. Di situ, saya menahan dua frame, Dinda satu frame, dan Rifki pun bangun dari tidurnya, lalu merespon dengan menahan satu frame lainnya. Keempat frame tenda sudah kami tahan. Namun, saya masih cemas karena angin besar terus berdatangan menghantam tenda kami. Hingga tiba-tiba, wush, fleece kami copot dari pasaknya. Kami panik. Di situ, saya mengajak Rifki keluar untuk membenarkan fleece. Namun dia tidak mau.
Rifki tidak mau karena beralasan di luar sangat dingin dan dia tidak kuat. Daripada keadaan makin buruk, saya memberanikan diri untuk keluar tenda sendiri. Dan betapa terkejutnya saya menyaksikan pemandangan yang baru pertama kali saya saksikan seumur hidup saya. Yang terkena badai hanya tenda kami bertiga saja. Tenda yang lain baik-baik saja. Bahkan yang ngecamp di atas sunrise camp yang posisinya minim vegetasi, tendanya terlihat anteng-anteng saja. Semua tenda tidak ada yang terkena angin besar kecuali tenda kami. Begitu pula kondisi langit malam itu terlihat sangat cerah. Bahkan ribuan bintang menampakkan dirinya malam itu. Tapi kenapa dengan tenda kami seperti terkena badai? Kami bingung. Karena tujuan saya keluar untuk membenarkan Felicia, akhirnya saya melupakan sejenak apa yang baru saja saya saksikan. Saya membenarkan Felicia, lalu kemudian mencari batu-batu untuk ditibang, dipasak agar Felicia tidak terbang lagi kalau dihantam angin. Lagi-lagi hal lucu kembali saya jumpai ketika saya mencari batu-batu ke atas sunrise camp, di mana tempat itu adalah tempat di mana tadi saya dan Dinda melihat ada keramaian. Ketika saya ke sana, ternyata nihil. Saya hanya menemukan beberapa tenda berdiri di sana dan sama sekali tidak ada tanda-tanda keramaian. Lantas, apa tadi yang saya lihat? Entahlah. Kami masih bertanya-tanya sampai sekarang. Setelah saya lihat posisi tenda sudah aman, saya bergegas ingin masuk ke dalam tenda. Belum sampai di pintu tenda, dari arah kanan ada lampu senter yang menyorot ke muka saya. Dengan spontan saya balik menyorotkan senter dan berteriak, "Siapa tuh?" Namun, tak ada seorang pun yang terlihat di pandangan saya. Yang ada hanya pohon-pohon dan semak belukar saja. Di sini, saya mulai merinding dan langsung buru-buru masuk ke dalam tenda. Dan di dalam tenda, saya bercerita ke Dinda dan Rifki kalau hanya tenda kami saja yang terkena badai. Mereka pun seperti tak percaya dan menganggap saya bercanda. Saya sudah berusaha meyakinkan, tapi sudahlah. Tak lama kemudian kami memutuskan untuk membuat kopi saja. Bersamaan kami ingin membuat kopi, angin perlahan menghilang. Semua tenang kembali. Akhirnya kami bertiga berbincang sambil minum kopi. Hingga kurang lebih jam 1 malam, kami memutuskan untuk melanjutkan istirahat. Namun, baru saja kami ingin memejamkan mata, tiba-tiba angin kembali berdatangan, bahkan jauh lebih besar dari sebelumnya. Suara gemuruhnya sangat menyeramkan. Kami bertiga kembali terjaga dan membuat posisi seperti semula. Akhirnya, sesuatu yang kami takutkan pun terjadi. Salah satu frame tenda kami patah dan membuat tenda kami hampir ambruk. Saya menyuruh Rifki untuk ngecek keluar, tapi lagi-lagi Rifki takut. Dengan terpaksa, saya keluar lagi dan mencoba membenarkan frame dari luar. Namun sia-sia. Akhirnya saya berinisiatif untuk menopangnya dengan trekking pole. Untungnya bisa.
Dengan begitu, saya kembali ke dalam tenda dan tak lama saya masuk ke dalam. Tiba-tiba, tenda kedua yang isinya Lukman, Arul, dan Ana mengalami hal yang sama. Fleecetnya copot dari pasak. Kami teriak-teriak memberi kode ke mereka, namun tak ada respon. Mungkin mereka sudah tidur. Akhirnya kali ini saya memaksa Rifki untuk gantian keluar membenarkan fleecet tenda kedua. Dengan sedikit terpaksa, akhirnya Rifki memberanikan diri keluar. Baru 1 menit Rifki keluar tenda, tiba-tiba dari luar dia berkata, bener lu, tenda kita doang yang kena badai. Tenda yang lain kok anteng ya?" Saya hanya tersenyum di dalam tenda. Di dalam hati saya berkata, "Dibilangin kagak percaya. Tuh lihat sendiri." 10 menit berlalu. Rifki masuk ke dalam tenda dengan tergesa-gesa. Dia bilang, "Sumpah aneh banget. Langit di luar cerah, tapi kok tenda kita kena badai ya?" Kita bertiga pun dibuat terheran-heran saat itu. Kali ini badainya tak kunjung hilang. Sekian lama kami terjaga dan akhirnya kelelahan. Kami bertiga hanya bisa berdoa dan berharap agar semua cepat berlalu. Namun, entah kenapa waktu saat itu terasa lama sekali. Sampai akhirnya kami bertiga menyerah dan memilih pasrah karena kami sudah lelah sekali. Tak peduli lagi perihal tenda yang mau ambruk. Bahkan kami berpikir, ambruk aja sekalian. Gak apa-apa deh tidur dengan kondisi tenda ambruk. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Dan satu persatu kami mulai ambil posisi untuk tidur dengan posisi tenda yang sudah setengah ambruk. Baru saja setengah jam kami tertidur, tiba-tiba terdengar suara Arul memanggil dari tenda seberang. Namun, kami tidak menghiraukannya karena kami pikir paling dia minta sesuatu. Yang ada di pikiran kami bertiga saat itu hanyalah, gue harus tidur karena besok mau lintas ke Dieng. Tak lama kemudian Arul membuka resleting pintu tenda kami. Dia membangunkan saya dan berkata, Bon, Lukman kamu Bon." Saya yang setengah sadar bilang, "Gue baru tidur Rul, lu urusin dulu deh." Kemudian saya kembali tidur. Tapi Arul seperti mencari sesuatu. "Oh iya, yang dimaksud Lukman kambuh adalah Lukman ini punya penyakit asam lambung, yang apabila asam lambungnya kambuh, itu membuat dia rentan sama hal-hal seperti itu. Mungkin orang melihatnya seperti orang kesurupan." Oke, ketika saya ngerasa Arul kebingungan, dengan setengah sadar saya langsung mengambilkan kompor, nesting beserta gula dan teh. Saya bilang, "Rul, lu bikinin teh anget dulu, suruh dia minum." Setelah itu saya kembali tidur. Lalu kemudian Arul kembali ke tendanya, dan saya pun bisa melanjutkan tidur saya. Setelah 15 menit berlalu, Arul balik lagi. Dia bilang, "Bon, itu Lukman Bon, masih kambuh dia." Belum sempat saya menjawab, Dinda sudah duluan menjawab,
Boni baru tidur, Rul. Lu bangunin Rifki aja. Karena memang dari tadi, di antara saya, Rifki, dan Dinda, Rifki selalu tidur duluan dan bangun terakhir. Jadi secara waktu dia lebih cukup lah tidurnya. Akhirnya Arul membangunkan Rifki. Rifki terbangun dan langsung bergegas ke tenda kedua untuk membantu Arul menangani Lukman. Setelah itu, saya tidak tahu lagi apa yang terjadi. Karena selanjutnya saya langsung tidur hingga pagi datang. Oke, mungkin itu dulu ya untuk cerita Gunung Prau. Teror yang ada di Gunung Prau yang dialami oleh eh, kelompoknya Mas Dewa Biru ya. Jadi untuk bagian keduanya bisa saya lanjutkan di hari lain, atau mungkin nanti malam saya lanjutkan lagi. Dan mohon maaf kepada para pendengar kalau suara saya agak parau karena terserang flu ya. Jadi ini agak saya paksa supaya ya kalian bisa mendengarkan cerita dari podcast Horror Night Story. Oke, mungkin itu saja cerita dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.